Salam Fransiskus. Pagi, salam Fransiskus. Rosita, selamat pagi. Salam Fransiskus. Salam Fransiskus, Pace Bene. Sehat, nak? Tambah ganteng gak gitu, Irvin. Ya, Niko juga ada sedang cium. Pagi, Niko. Vermon, terima kasih banyak. Suster, terima kasih banyak. Bapak, Ibu, Guru semuanya, terima kasih banyak. Juga seluruh adik-adik kelas 9, 1, 2, 3, 4 yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kasihi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam Fransiskus. Pace Bene. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan pagi hari ini, walaupun di ibu kota. Sebelum masuk kepada hari yang kedua, beberapa hal di awal ini. Pertama, berapa saran diberitahukan, berharap semua ada di sekitar pun itu. Tidak usah saya sebutkan. Hitungan ketiga, langsung teman-teman ya. Oke, kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Mari kita lihat bersama-sama. Silakan. Ya. Silakan. Dan silakan kita kemarin ya. Yuk, silakan. Oke, sudah ada. Beberapa ada yang mengenal dia. Kemudian yang sudah sambil melihat. Oke. Nah, ada di sekalian, ini saatnya sebentar secara pribadi, boleh kalian scroll ke atas, silakan kamu baca secara pribadi apa-apa saja ya. Sambil Pak Nik juga membacakan apa-apa saja yang sempat Pak Nik baca. Ada yang mendalami diri. Ya. Adik, semangat ya. SMP Asisi, langsung dengan gayanya kemarin ya. Melatih diri beribadah, bekal hidupku kini dan itu saya. Go. Oke, SMP Santo Fransiskus Asisi. Melatih sudah kita hafal. Oke, siap bersama-sama dulu. Sekali lagi. Siap semuanya ya. SMP Santo Fransiskus Asisi. Melatih diri Oke. Nah, sekarang per kelas seperti 3, yuk, bisa yuk. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada ketua kelasnya. 91, ayo semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada Patricia. Bagus, Iya dong. Patricia. Bagus. Sekarang ketua kelas 92. Siap. Bagus, Ketua kelas 92, silakan. Siapa itu? Saya. Go. Kita berikan tepuk tangan semua kepada kelas SMPK Santo Fransiskus Asisi melatih diri beribadah khusus kita masuk mengolah dan mendalami ini adik-adik. Nah, nanti akan adik-adik sambil kamu tetap menulis ya. Sebentar lagi saya akan minta tolong kepada Pak Vermon. Oke. Selesai. Baik. Langsung ya. Halo, Matthew? Oh, agak. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir, tapi yang pasti walaupun begitu Tuhan pasti akan tetap akan menolong kita dengan cara-caranya sendiri. Baiklah. Adik-adik, Pak Vermon kembali saya ambil alih ya, Pak. Oke, Pak, silakan. Terima kasih, Pak Vermon. Oke, adik-adik, Pak Nik sungguh senang dan salut terhadap apresiasi ungkapan spontan kalian. Begitu dalam. Saya langsung berpikir, ya, tadi jawaban-jawaban kalian ada yang mengatakan mujizat itu nyata. Ada yang mengatakan Tuhan itu menolong kita dengan caranya yang kita tidak tahu, dan kita tidak tahu hidup kita ini kapan selesai, kapan berakhir di dunia. Atau kita dengarkan tadi ada ungkapan syukur. Video pertama, video kedua, video ketiga. Video pertama tadi yaitu peristiwa-peristiwa yang secara logika selamat hidup anak kecil itu. Kalau sopirnya melihat, pasti dia berhenti. Adik-adik sekalian,
peristiwa-peristiwa tadi adalah peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan. Pertanyaan Pak Nik, kita jawab secara pribadi. Kalau misalnya dalam peristiwa-peristiwa kecil, kalau misalnya peristiwa-peristiwa biasa, bisa nggak kita spontan keluar ungkapan aku bersyukur? Apakah kembali kepada ungkapan tadi? Baru dalam peristiwa besar. Entah itu dari resikonya, entah itu dari peluangnya, entah itu dari pencapaiannya yang besar. Barulah kita spontan, oh Tuhan. Nah, adik-adik, untuk lebih membantu kita seperti apa kita, apalagi kita sebagai manusia ya. Kita sebagai manusia, kita punya daging, punya pikiran, punya hati. Lalu kita sebagai manusia punya identitas-identitas tertentu. Kamu di rumah sebagai anak. Sebagai anak di rumah, kamu ada status tertentu. Kemudian sebagai siswa, kamu juga ada status tertentu. Entah kamu dihargai, entah kamu dihormati, entah kamu diberi kesempatan, atau mungkin dengan teman-temanmu, mungkin juga kita ada yang sungguh merasa dipercaya, ditunggu-tunggu, dirindukan. Tapi mungkin ada yang dicuekin, enggak dianggap ada. Nah, status-status kita ini mempengaruhi juga bagaimana kita menanggapi. Sejenak tenang. Ingat sosok manusia, laki-laki. Terus ditarik. Pertanyaannya, siapakah saya? Siapakah kita? Nah, adik-adik, saya sangat berharap untuk ini. Kamu berikan apresiasi pribadi, spontan yang muncul ya, dengan menyaksikan tadi ya kan, manusia, bumi, kemudian dengan galaksi. Ternyata galaksi, ada beberapa galaksi-galaksi. Kemudian dengan besarannya, dengan jaraknya. Terus aku sebagai manusia, dengan identitas yang aku miliki, seperti yang Pak Dik katakan di awal tadi. Bagaimana sekarang aku memandang? Adik-adik, coba kamu tulis. Ini di bukumu. Tuliskan di bukumu. Ya, silakan. Apapun yang kamu katakan, kita dengarkan, tidak ditanggapi, oh itu betul banget, atau itu kurang betul, atau itu salah. Tidak. Kita dengarkan saja. Silakan. Jadi, intinya jangan sombong, jangan merasa kita lebih tinggi, merasa paling hebat. Itu aja sih, Pak. Oke, teman-teman, kita berikan tepuk tangan. Oke, teman-temanku sekalian, apakah dua ungkapan dari teman-teman kita bisa mewakili mungkin sekian persen, mungkin ada yang berbeda. Terima kasih sudah mengungkapkan. Adik-adikku sekalian, ungkapan yang kita dengarkan tadi itu sangat subjektif, tidak usah diperdebatkan seberapa benar, seberapa salah. Ya, berarti sangat maha kuasa, berarti ya. Maha kuasa, besar banget. Lalu kita sebagai manusia yang di dalam pelajaran-pelajaran agama sering kita dengar sebagai makhluk berakal budi, yang mengatakan kita secitra dengan Tuhan. Lalu di gambar berikut ini, kalau gambar ini orang Katolik dengan pada waktu itu ketika masih offline,
dengan menghadiri perayaan Ekaristi, dengan perayaan-perayaan, hadir, beribadah, menjalin hubungan dengan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, lagu rohani. Itu ungkapan-ungkapan menjalin hubungan. Kita sebut itu ibadah. Ibadah. Kalau ada tata caranya menjadi ibadah. Renunganmu ketika kita tadi menyaksikan video-video tadi. Jadi boleh kamu misalnya, tadi ada video tentang selamat ya, boleh kamu gunakan memorimu, kamu ingat ada peristiwa itu kamu pernah selamat apa. Atau secara khusus kamu merasakan ada pertolongan yang menurut kamu sangat, nanti bernyanyi sendiri, silakan kamu lakukan sendiri. Nah, dalam hal ini, karena Bapak Ibu wali kelas mau melihat anak-anaknya, maka setiap orang lakukanlah menurut kamu yang apa yang perlu kamu lakukan, supaya Bapak Ibu guru melihat kamu. Ya, lakukanlah apa yang terbaik. Baik, Suster, Pak Nix, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, saatnya kita istirahat sejenak. Nanti pada pukul 10.45 kita lanjut pada sesi berikutnya. Jangan keluar dari Zoom. Jangan keluar dari Zoom, kita istirahat, dan 10.45 kita mulai sesi berikutnya. Terima kasih. Adik-adik, terima kasih banyak. Bagaimanapun Pak Nik, saya sama-sama. maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena saya tidak mau menyalahkan siapapun, ya faktanya memang sinyal kurang bagus. Saya tadi di satu kamar, di sana pun kurang bagus, akhirnya saya pindah ke kamar yang lain, ternyata baru lebih bagus sedikit, yang di atas, di bawah tadi kurang bagus. Oke, ya, adik-adik sekalian, saya tatap wajah-wajah, apakah masih berseri-seri, apakah masih bersemangat? Ya, adik semua silakan berikan senyumnya masing-masing, 1, 2, 3. Oke, kemudian wajah saya boleh disorot sedikit,
kita mau bernyanyi dulu. Ya, silakan lihat ke saya dengan suara dan dengan lagu saya. Ini lagu khas saya. Silakan dilihat dan diikuti. Ya. Nah, adik-adik semua di tempatnya masing-masing, silakan diikuti gerakan saya. Sekarang sambil saya bernyanyi. Caca tongki tongki, cici tola toli. 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 Oke, sekarang bersama-sama. Yuk. Oke, ada di sekalian di tempatnya masing-masing, gerakannya usahakan sebagus mungkin mendekati sama dengan saya, ya. Caca tongki tongki, cici tola toli. Caca tongki tongki, cici tola toli. Caca tongki tongki, cici tola toli. Nah, sekarang kita buat variasi, yaitu temponya. Kadang saya percepat, kadang diperlambat. Silahkan kalian ikuti bersama-sama, ya. Sama-sama. Caca tongki tongki, cici tola toli. 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 Ah, lancar gak? Mudah-mudahan lancar, ya. Nah, ini variasi terakhir. Variasi terakhir ini adalah saya melakukan dengan gerakan-gerakan sesuka saya, tapi kalian tetap dengan suara dan gerakannya seperti ini, ya, masih seperti tadi. Jadi kalian tetap dengan caca tongki tongki, cici tola toli. Kalian tetap seperti itu. Saya akan ganti-ganti gerakan. Kita lihat siapakah yang tetap dengan pendiriannya benar atau siapakah yang mudah tergoda oleh gerakan saya, ya. Oke, siap bersama-sama. Setelah ini kita buat tanpa screen biar akan kelihatan, dan itu kalau di foto bagus banget, ya. Oke, siap bersama-sama. Caca tongki tongki, cici tola toli. 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 Bagaimana? Masih benar? Kelihatannya ada yang benar ini, ya. Oke. Sekarang, oh ya tadi tanpa screen, ya. Oke, sekarang tanpa screen. Ya. Sekarang kembali posisi sekarang bersama-sama kita sorot, ya. Biar kelihatan semuanya. Saling melihat gerakan. Ya. Siapa yang gerakannya benar, siapa yang agak terlambat, siapa yang tidak bergerak. Oke, ini sudah langsung perpaduan antara sama dan saya akan sesuka saya. Siapa yang benar sesuai dengan itu dan siapa yang sudah mudah, siapa yang mudah tergoda. Oke, siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Caca tongki tongki, cici tola toli. 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 Bagaimana? Benar? Atau ada yang hanya begini-begini? Ada yang begini-begini? Cari selamatnya. Oke. Gerakan yang manapun yang kalian lakukan adalah akhirnya boleh dibenarkan. Karena tujuan utamanya bukan persisnya, tetapi kita segar bersama-sama. Oke. Adik-adik sekalian. Sekarang ini, ya. Sekarang di Oke, adik-adikku, terima kasih, ya. Terima kasih. Adik-adikku.
Pak Nix tadi, waktu berdoa tadi, dengan segala kelancaran dan gangguannya tadi, ada sesuatu yang saya rasakan dan secara khusyuk dalam ya. Apakah karena yang saya doakan secara khusus ibu saya? Mungkin iya, mungkin iya. Ya. Nah, adik-adik sekalian, kamu tadi melakukannya bagaimana? Kamu merasakan doamu tadi. Rasa getaran. Ya kadang-kadang ungkapan-ungkapannya kan, apakah itu terharu, apakah itu terbawa, terhanyut di dalamnya, ya. Nah, seperti itu dia. Nah, adik-adikku sekalian, benda rohani salah satu sarana untuk memudahkan kita berdoa. Salah satu sarana. Jadi ini sarana. Masuk Pak Nik, latihlah ibadahmu, ya. Melatih diri beribadah. Melatih diri beribadah berarti bisa dimengerti satu. Kita hadir dalam ibadah-ibadah resmi agama kita. Kita hadir resmi. Kita hadir. Kemudian yang kedua adalah kita mengungkapkan berarti memperagakan ibadah doa kita sesuai dengan agama kita. Seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara yang kita lakukan untuk membangun atau melatih diri kita beribadah. Itu dia. Sesuai. Kalau misalnya nih, bagi yang Katolik, kalau misalnya ada rosario itu ada yang seperti ini yang panjang, ada yang hanya 5 ya kan. Ya. Atau bagi teman-temanku yang Muslim kan ada tasbih juga, kasih dia ada yang kasih di pergelangan tangannya ya kan. Nah, kemudian khususnya yang Katolik kadang-kadang sedikit-sedikit misalnya buat tanda salib misalnya. Itu adalah cara-cara kita, cara-cara kita. Atau yang lain-lain kita saksikan misalnya para artis misalnya ya kan, mereka begitu selesai tampil atau mau tampil, mereka mengungkapkan imannya. Ya sesuai dengan imannya. Apakah mereka bagi yang Muslim ada yang akan spontan seperti ini, kalau misalnya Muhammad Salah selesai membuat gol, dia langsung bersujud misalnya seperti ini, atau Sadio Mane misalnya, atau Lionel Messi dengan membuat tanda salib. Itu kan satu cara mereka membangun, membina yang mereka lakukan terus ya, walaupun kadang kelihatan seperti sebuah spontanitas dan rutinitas, tapi ya itulah cara kita untuk mengasahnya. Nah kadang-kadang kendalanya apa sih? Satu, kadang-kadang kita bisa sungkan ya, rasa malu ya. Ya, maka dalam hal ini perlu juga memang melihat situasi, karena kadang-kadang belum tentu juga orang-orang di sekitar kita siap dengan kalau kita menunjukkan tanda agama kita, misalnya ya, carilah tempat yang menurut kita kita aman melakukannya, seperti itu ya. Atau misalnya sesering mendengar misalnya lagu rohani semua agama dengan lagu rohani atau dengan instrumen rohani. Nah, adik-adik sekalian, kalau menurut ilmu perubahan tingkah laku dan kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter, saya minta Pak Vermon yang menyebut dan memilih satu per kelas, dan paling bagus di antara mereka dari 4 itu dengan agama yang berbeda. Misalnya 1 Muslim, 1 Kristen, 1 Katolik, atau 1 Konghucu, atau 1 Hindu. Gitu ya. Nanti ceritanya gue usah panjang-panjang. Nah, jadi kamu sebut, saya memodel siapa, sebut namanya. Nah, misalnya dia seorang pendeta atau dia seorang romo. Yang saya model dari dia adalah dia sangat rajin membaca Alkitab. Kemudian dia hayati. Dan sering renungannya dia tulis di medsos. Dan saya sering terbawa dan juga menjadi pedoman bagi saya. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, kita tepuk tangan kepada Arya. Ya. Nah, Arya menceritakan ibu
tapi langsung kepada wujud dari doa itu tadi, yaitu berbagi, peduli, gitu ya. Oke, Arya terima kasih. Yang namanya ibu, pastikan masih bersama kamu setiap hari. Itu bagus banget. Berarti itu menjadi model yang nyata. Ya, ikuti, ya kan? Bagus banget. Nah, sangat setuju itu. Nah, itu dari Buddha. Nah, berikutnya dari agama yang lain. Nah, Pak Firmon, silakan lagi, Pak. Oke, dari Kristen Protestan itu Rahel Kartika. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya memodeli orang tua saya sendiri karena mereka rajin beribadah, sering saat teduh pagi, juga sering memotivasi saya dengan hal-hal yang rohani. Terima kasih. Oke. Rahel tadi orang tua atau siapa tadi, Dek? Saya memodeli orang tua saya sendiri karena orang tua saya sendiri rajin beribadah, juga sering saat teduh pagi dan sering memotivasi saya dengan hal-hal yang rohani. Oke, terima kasih ya. Karena tadi waktu kamu ngomong di layar saya. Sudah. Silakan, Raymond. Oke, silakan, Mon. Jadi orang yang saya model itu adalah orang tua saya, Pak. Karena orang tua saya selalu mengajarkan kami selalu untuk bersyukur, Pak. Oke, Raymond, nyalakan mic music lagi. Mon, bersyukur. Kalau boleh atau kalau misalnya cara KTP supaya hadir atau bagaimana? Kira-kira seperti itu dia kurang lebihnya, Mon. Silakan, Mon. Seperti kayak kalau lagi menyumbangkan tanam juga di pikiran kita ya kan, karena kan sering bisa juga orang kan ya kan, bisa protes, bisa mengeluh ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke agama berikutnya. Masih ada Pak Hermon? Berikutnya Raditya Mainaka Angin Timur 94. Raditya ada? Baik, Pak Nix, dengan demikian keterwakilan dari tiap-tiap agama rasanya sudah. Jika ada anak-anak kami yang mau men-sharingkan. Yang dia model, terima kasih teman-teman. Pak Nik mau mengatakan itu peran mereka itu besar. Khususnya nih bagi kita yang kadang-kadang bimbang, kadang-kadang ragu itu mempunyai peran besar. Ya, bahkan di antara figur-figur itu bisa saja figurnya, kalau ini kan Pak Nik mengatakan seorang figur yang kamu kenal. Kalau misalnya kamu mempunyai tokoh tertentu, entah itu adanya di kitab suci sesuai dengan agamamu, atau mungkin seorang orang lain di luar kota atau di luar negara, tapi kamu ada tahu banyak tentang dia dengan kiprah keagamaannya yang kamu alami dan kamu ambil sisi positifnya, itu bagus. Itu bagus. Karena itu salah satu cara kita untuk selain menghayati, tapi juga kita mengikutinya. Itu perlu. Nah, khususnya nih, siapa tahu dari kalian, siapa tahu ada yang saat ini belum ada orang figurnya, bolehlah coba pelan-pelan kamu pilih siapa figur, ya. Tapi kalau saya sih melihat nih, ya, figur yang sangat jelas dan ada, apakah itu? Yaitu sesi untuk memproklamirkan tentang jati diri kita. Jati diri kita. Oke. Sekarang, sebelum kita praktekkan ya, sekarang kita lakukan secara batin dalam hati. Sekarang, silakan kamu peragakan bagaimana kamu sebentar lagi mengkampanyekan tentang dirimu. Berpidato tentang dirimu tadi. Yang kemarin dipraktekkan oleh Pak Nik. Ya, tapi masih diam dulu. Belum bergerak, tapi diam-diam aja. Kamu gunakan di dalam imajinasi. Oke, siap. 3, tiap orang lakukan. 1, 2, 3.
Oke, sekarang sudah ada gerakan tangan. Kita duduk saja ya, nggak usah berdiri ya. Sudah ada gerakan tangan, yaitu kamu dengan sudah mulai ada suara juga. Jadi pribadi yang pertama adalah saya menjadi orang yang bersyukur misalnya, atau saya menjadi orang yang mau berharga bagi orang lain, seperti itu ya. Oke, siap. Semua bergerak. Ya, Bapak Ibu guru dan termasuk Pak Firman, silakan kita lihat anak-anak kita bergerak atau tidak, ya. Oke, siap. Hitung ketiga. 1, 2. Oke. Cukup. Adik-adik, terima kasih. Ada yang beberapa kita semua mau mengungkapkan, semua mengatakannya. Oke, siap. Jadi, caranya ini kan kamu mau mengatakan kepada teman-temanmu. Jadi, teman-teman, nama saya Nicholas. Saya mau menjadi orang yang percaya diri. Jadi kita akan mengatakannya. Kemudian saya mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, mengapa? Saya mau menjadi orang yang berguna bagi orang lain yang akan. Adik-adik, sekarang langsung ya. Adik-adik saya tentukan dulu. Nanti Pak Firman yang akan mengatakan ke Pak Nik. Ini dari kelas 91, 92, 93 atau 94. Ya. Nanti Pak Dik akan lihat kira-kira berapa orang wakil dari tiap kelas. Ya, Pak Dik sambil melihat jam. Ya, oke. Adik-adik, apa yang mau kita pelajari di sini? Mau kita pelajari di sini, adik. 1. Begitu kita berani mengatakan poin-poin yang mau kita perjuangkan, yang mau kita hidupkan, berarti kita berani mengatakan siapa diri kita yang mau kita perjuangkan. Yang kedua, teman-teman kita kan tahu kita apa yang mau kita perjuangkan dalam hidup kita. Nah, teman-teman kita ini menjadi saksi pembangun, saksi yang mengingatkan. Tujuannya itu, ya. Oke. Mungkin ada yang siapa tahu ada yang berpikir gimana ya? Aku rasanya pemalu, aku rasanya deg-degan dan sebagainya. Adik-adik sekalian, itu normal. Pak Dik mengatakan itu normal. Itu lumrah. Tetapi ketika kamu berani mendobrak itu, baik, saya akan memilih yang pertama dari 91. Kelas. Baik, terima kasih kepada Pak Firman dan Pak Nicholas. Pada kali ini saya menyampaikan pidato spontan yang telah saya buat berdasarkan poin-poin yang telah saya buat juga. Yang pertama itu berguna bagi orang lain. Itu sebenarnya makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial yang ya, jika kita hidup sendiri tidak bisa. Jadi oleh karena itu kita harus berkontribusi dalam kehidupan sosial kita supaya kita tidak tersulut dalam kehidupan sosial dan menjadi orang yang tidak. Iya. Ya. Terima kasih. Silakan, Nak. Terima kasih telah memberikan saya waktu. Nama saya Veronica Kezia. 3 poinnya. Yang pertama, saya pengen lebih percaya diri karena menurut saya percaya diri itu benar-benar harus digunakan dengan baik. Terus yang kedua, menurut saya beruntung karena memiliki keluarga yang selalu menghargai apapun keputusan saya. Dan yang ketiga, saya ingin lebih beriman karena menurut saya iman saya akhir-akhir ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 3 poin dari saya. Yang pertama, saya ingin menjadi orang yang lebih mau bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan pada saya, seperti masih diberikan kesehatan, masih. Ya, terima kasih Pak Firman dan Pak Nik. 3 poin dari diri saya sendiri. Itu yang pertama adalah menjadi orang yang penyabar, supaya karena saya sendiri itu. Oke, tepuk tangan kepada Devina. Oke. Wah. Baik, terima kasih atas Pak Firman dan Pak Nik yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya, Febriani Yuanda, akan
akan membacakan 3 poin yang ingin saya capai. Saya ingin menjadi lebih bersyukur dalam hidup karena telah diberikan banyak hal oleh Tuhan. Yang kedua, saya ingin menjadi lebih sabar dalam menjalani. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk Febri yang Febri, terima kasih Feb. Oke, lanjut. Yang kedua, penyayang, saya sayang sama keluarga saya dan di sekitar saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Esra. Teman. Saya dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Yang kedua, mau menolong orang. Karena saya ingin menjadi lebih berguna pada orang lain. Yang ketiga, sabar. Sehingga dalam saat mengatasi masalah, saya dapat menemukan titik terang pada suatu masalah. Kelasnya Catherine. Kelas lagi satu, kelas 9. Alfons. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih rajin. Karena akhir-akhir ini saya malas gitu, Pak. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kepada ucapkan mengutarakannya seperti yang kita dengarkan tadi. Lalu dari bagaimana saya menilai, penilaian saya adalah ya bagaimana lancarnya, kemudian juga kejelasan, tapi juga termasuk sebenarnya bagaimana saya melihat wajah kalian. Jadi begitu melihat adik-adikku, nanti ini difoto, lalu dikirim ke grup kelas, sehingga kita semua melihat apa perjuangannya, harapannya, apa yang mau dihidupi oleh teman-teman kita. Oke, cukup. Baik, sekarang kita pameran. Pameran yang kedua, yaitu bukunya ditaruh ke kamera. Ya, kita lihat bersama-sama. Oke, siap. Maka semua kamera dihidupkan. Ya. Oke. Oke, nah. Siap ya. Semua ya menunjukkan ya. Semua menunjukkan ke kamera. Siap. Yang ketiga. Oke, siap teman-temanku sekalian. Apapun seperti apapun. Ya. Jadi kan kita perlu setiap orang pede dengan dirinya dan seperti apa hasilnya. Oke, siap. 1, 2, 3, tunjukkan ke kamera. Ayo semua, ayo tunjukin semuanya apa seperti apa. Yo, ada yang diwarnai, ada yang belum tidak apa-apa. Ayo semua menunjukkan nak. Wih, ada yang kalimatnya panjang. Ya, oke, tidak apa-apa. Ada yang simbol matahari. Oke. Baik, adik-adikku sekalian, terima kasih. Nah, untuk mau kalian potret itu nanti sebentar lagi kalian atur ya. Baik, adik-adikku, kita akan mau bagian penutup terakhir. Maka saya akan share screen, kita akan lihat sebuah cuplikan singkat, lalu kita akan doa. Ya, oke teman-teman, ambil sikap yang baik. Kita saksikan sebuah cuplikan penutup, film penutup. Film tadi. Saya mau bertanya, langsung nih saya minta ya, Alfon, saya mau minta kamu ngomong spontan, Fon. Setelah kamu melihat film tadi, Fon, silakan kamu katakan penilaianmu atau perasaanmu, Fon. Ya, Alfonsius Siombing, silakan nak. Oke, mungkin kurang kedengar. Baiklah, tidak apa-apa. Adik-adikku semuanya, kalau tadi bisa berubah sesuai dengan statusnya. Adikku sekalian, gadis buta, gadis yang punya kekurangan, pasti dia
besar, sering mungkin dia bawa dalam doa-doanya, mungkin apapun selalu mungkin berhubungan dengan itu. Dan untungnya ada seorang cowok laki-laki yang mau pacaran sama dia. Untungnya. Coba kita bayangkan bagaimana seorang laki-laki mau pacaran seorang yang perempuan buta. Ya, itu namanya cinta memang. Itu suatu yang istimewa. Laki-laki itu. Lalu karena sakitnya dia mau mengajakkan, ayo kita mau menikah. Lalu si perempuan membuat janji. Kalau bisa melihat kalau dia tetap seperti itu, jangan nikah lagi. Padahal aku sayang sama dia. Terus bagaimana? Mungkin dia sudah berpikir mutar otak bagaimana caranya ya, di mana ada mata ya, di mana ada yang jual bola mata mungkin ya. Mungkin dia sudah kemana-mana nggak berhasil. Akhirnya mungkin dia pikir, ya udah, aku kasih aja bola mataku ini saja. Akhirnya dia pun kedua, pengorbanan, menghargai pengorbanan. Adik-adikku sekalian, ada banyak orang yang berkorban bagi kita semua, bagi kalian. Siapapun, bagaimana kamu menghargai pengorbanan itu. Termasuk juga dalam hal perjuanganmu untuk lulus, diterima di sekolah mana, di SMA mana, diterima di SMA Asisi dengan pembinaan karakter yang berkelanjutan dari SMP, dengan pembinaan spiritual tetap terjamin, misalnya seperti itu. Ya, jadi ambil sikap, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Akan disampaikan dari pihak sekolah kepada Panik. Yang pertama itu perwakilan dari peserta didik kelas 9. Perwakilan dari peserta didik kelas 9 kepada anak kami yang sudah kami hubungi. Kami persilakan kesempatan ini untukmu. Silakan. Ya Pak, terima kasih kesempatannya buat saya boleh mewakili teman-teman dari kelas 9 dari 91 sampai 94. Saya Felicita dari 92. Terima kasih buat teman-teman, terkhusus juga dan juga sekolah, pihak guru, suster, dan terkhusus buat Pak Nix-nya sudah mau meluangkan waktunya. Kesannya itu sangat bersyukur pastinya, dan ini juga pengalaman pertama retreat secara virtual, pastinya sangat berkesan, dan yang pasti juga nggak akan pernah lupa pengalaman ini sih Pak. Terus kemudian pesannya dari saya buat teman-teman juga, semoga kalian juga nggak bakal lupa pengalaman ini, terus dihayati semua pelajaran bimbingan dari Pak Nix supaya berguna buat kehidupan kita ke depannya lagi. Kemudian kami juga mau minta maaf Pak atas pastinya ada kekurangan, terutama dari jaringan mungkin, atau enggak kami yang ceroboh mungkin tidak sengaja mute atau tidak mute mic-nya, ribut mungkin, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih Pak kebersamaannya, terkhusus bimbingan, refleksi, dan motivasi dari Bapak. Saya rasa itu adalah bagian dari hal yang paling kami butuh saat ini. Kan kita kan sudah kelas 9 mau menghadapi ujian. Terima kasih bimbingan dan motivasinya, Pak. Kami nggak akan lupa Bapak dan juga pengalaman ini. Saya rasa itu aja sih, Pak. Kami mohon doanya dari Bapak buat kami semua, terkhusus di ujian nanti, dan juga supaya kami boleh masuk di SMA yang kami inginkan, SMA impian kami, sekolah ke depannya. Terima kasih Pak, semoga Bapak terus diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih, Felicita. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Vio yang telah mewakili teman-teman kelas 9 ya. Luar biasa. Jelas ya suaranya. Terima kasih kembali.
yang telah menyiapkan dengan baik dan menyampaikannya juga dengan baik. Baik, kesempatan berikutnya kami persilakan kepada suster kita yang terkasih, Suster Okta. Kepada suster kami berikan kesempatan dan waktu ini. Juga Bapak Ibu Guru, Pak Nix, pertama-tama kita bersyukur dari hati yang terdalam, bersyukur atas penyelenggaraan retret virtual selama 2 hari ini. Dan ini akan menjadi sejarah di dalam kehidupan kita, anak-anak kami, yang sungguh saya yakini ini adalah suatu peristiwa rahmat. Jika tahun lalu kita banjir dan kita retret di Putat, dan sesuai dengan pengalaman kakak-kakak kelas dari anak-anak kami, sungguh luar biasa di dalam proses. Bapak Ibu Guru, saya juga ikut retret, Pak. Saya ikuti seluruh proses retret ini. Karena saya mengalami retret masa SMP, itu memang menjadi bekal untuk masa depan. Saya yakini kepada anak-anakku yang terkasih ini, di dalam segala kendala, di dalam segala retret kita ini masih berjalan, nak. Lanjutkan di dalam kehidupanmu. Doakan kami selalu sebagai seorang suster, Pak Nix, Bapak Ibu Guru, salam sama orang tua. Kalau untuk lulus di sekolah favorit yang kamu katakan, oke, benar, tetapi ada sesuatu yang paling mendalam yang saya yakini, yang kamu telah genggam untuk masa depan lewat proses retret ini. Saya yakin kamu lulus di sekolah yang kamu impikan. Saya yakin, saya tidak ragu dengan kemampuanmu. Tetapi apa yang kita peroleh di dalam proses retret ini, itu jauh lebih berharga. Maka untuk semua, syukur kepada Tuhan, damai dan segala kebaikan bagi kita, seperti yang dikatakan Fransiskus Assisi, Pace e Bene, itu kita miliki dimanapun berada. Mungkin Bapak, Ibu Guru, unik melihat saya dan anak-anak. Kacamata saya ini hanya satu kan. Tetapi bisa saya pakai dan saya percaya diri memakainya, tidak masalah. Artinya, di dalam kekurangan pun kita bisa bersuka cita dan kreatif. Kami ini mungkin orang kota dan pedalaman, Pak Nix, tetapi juga menembus ibu kota dengan segala kemampuan dan kreativitas kami. Dan itu sangat saya jempol kepada Bapak Ibu Guru dan juga peserta didik. Salam hangat saya kepada orang tua anak-anakku. Terima kasih atas kerjasama ini. Dan inilah hadiah sekolah untukmu yang beberapa bulan di SMP. Jika masih ke SMA kita, kami berharap ya, tetapi ini sesuatu yang bermakna bagimu, yang belum tentu kamu alami di tempat lain. Maka salam hormat kepada orang tua, semoga semua sehat dan juga di dalam berkat. Terima kasih Pak Nix, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku. Selamat siang, damai dan kebaikan, Pace e Bene. Sehingga semua berjalan dengan baik seperti yang kita alami. Yang pertama untuk adik-adik, perasaan saya sungguh senang dalam proses. Senang itu saya alami, saya nikmati adanya. Kemudian dalam proses seperti apapun tampilan yang terlihat di layar, ada di sana pemakluman. Walaupun sebelumnya nggak pernah dikatakan oleh suster, ada memang di kampung yang pedalaman tanpa sinyal dan sebagainya. Tetapi seperti apapun hadir di room, terlihat atau tidak, itu sudah suatu keberanian dan keberhasilan, khususnya bagi yang dari pinggiran misalnya, dari kampung ya. Terima kasih juga banyak dari kalian yang berbagi pengalaman. Spontan saya minta mengungkapkan itu dalam sekali, apalagi dalam forum seperti ini ya kan. Itu keberanian besar ya. Jadi saya sungguh senang. Kemudian yang berikutnya, kalau harapan nilai-nilai yang kita dalami, materi-materi yang kita olah tidak terlalu banyak. Hanya sedikit saja saya buat sebagai pembuka, selainnya lebih berupa dialogis dan saya minta pendapat dan harapannya kamu menemukan nilai-nilai itu. Ya. Dan saya sih melihat khususnya dari SMP 1 Fransiskus Assisi ini menyelenggarakan retret virtual seperti ini dan dikatakan oleh Suter tadi sebagai sebuah hadiah itu luhur sekali dan sangat berharga. Artinya pembinaan spiritual,
pembinaan karakter yang berkesinambungan, yang ditanggung jawabi, yang belum tentu banyak sekolah melakukannya dengan segala keterbatasan. Jadi SMP Santo Fransiskus Assisi yang dilanjutkan di SMA juga, karena Pak Nik juga pernah mendampingi lanjutan pembinaan ini, saya kira bagus banget. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, pasti saya mohon maaf, Adelik. Saya ulangi sekali lagi segala kekurangan. Mungkin apa saja, cara saya berbicara, intonasi saya, ya kan, atau mungkin secara spontan ada orang tertentu nggak terlalu siap, saya minta, ya. Nah, jadi segala itu saya mohon maaf atas segalanya, termasuk dengan sinyal, ya. Nah, seperti itu yang sekarang lagi hujan lebat tiba-tiba datang di sekitar Pak Nik ini di Jakarta Timur, Bekasi Barat ini. Nah, jadi minta maaf adik-adik. Kemudian berikutnya doa saya untuk adik-adik semuanya, semangat melakukan apa yang kita dapatkan, termasuk belajar dan karakter, menjadi anak-anak kebanggaan, dan akhirnya lulus dengan bagian dari perjuangan dengan nilai yang bagus, dan diterima di sekolah yang kamu dambakan. Seperti itu, Tuhan memberkati untuk kalian dan untuk sekolah ya. Kalau untuk sekolah, saya terima kasih banyak atas kepercayaan ini, keluarga besar SMP Santo Fransiskus Assisi. Suster Oktav yang banyak sebelumnya menghubungi, ada Ibu Yuli, ya apa ditanya saya beritahu, dan begitu mudah saling mengerti. Ya, kemudian dalam proses Pak Vermon dengan membawakan, saya lihat, wah Pak Vermon ini semangat banget juga kalau ngomong ternyata ya. Pak Vermon terima kasih. Sama-sama Pak. Keluarga besar yang tidak bisa satu persatu. Kita foto bersama. Senyum. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang kemudian slide 4. Ketiga, sorry. Ketiga, slide yang ketiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang kelima. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, Pak Nix. Terima kasih banyak. Yang aturkan itu ada Ibu Michelle yang guru seni kita, Pak. Bu Michelle, terima kasih banyak. Iya. CC, ya. Putrinya Bu Retno yang ada di sini, Pak. Wah, terima kasih Bu Retno. Iya, oke. Terima kasih Pak Nix. Makasih Pak Vermon. Oke, Suster. Baik, berikutnya adalah doa penutup untuk kegiatan ini. Terima kasih Pak Vermon telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawa kita dalam doa. Pak Nik, Suster, dan teman-teman guru, bersama anak-anak kami yang tercinta, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, Maha Kuasa, kekuasaan-Mu luar biasa yang menghubungkan kami menjadi makhluk kepada penyelenggaraan-Mu, sehingga kami tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang saling menghargai, saling menolong, saling mencintai, agar kami semua diliputi damai sejahtera yang Engkau selenggarakan di dunia ini. Semua harapan dan doa yang kami panjatkan pada hari ini, yang boleh kami ucapkan dengan kata-kata maupun yang tidak,
yang kami simpan dalam hati kami, kiranya Engkau mendengarkan. Terutama rahmat kesehatan. Doa. Baik Suster, Pak Nix, Bapak Ibu Wali Kelas, Pak Frans, ya yang ada, anak-anak kami yang terkasih, dengan doa penutup tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kegiatan kita, kegiatan retret virtual yang sedianya mulai dari kemarin hingga dengan siang hari ini. Oke, kepada Pak Nix, jangan bosan-bosannya ketika kami mengundang Bapak ya untuk edisi atau periode yang berikutnya, entah untuk adik-adik kelas atau kegiatan untuk Bapak Ibu guru dan lain-lain. Oke, mantap Pak. Oke, go. Yes. Selamat siang semuanya. Salam Franciscus Pace Ebene. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Salam Franciscus Pace Ebene. Salam Franciscus Pace Ebene. Franciscus Pace Ebene. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Makasih Pak P, Bapak Ibu Guru, makasih ya. Sama-sama Suster. Makasih. Ya, sampai jumpa hari Senin Suster. Hari Senin sudah bisa masuk Suster ya? Ya, sesuai dengan izin dari Oke Suster. Sehat Suster. Sehat. Oke. Fani, ya, tadi sebentar buat tadi. Saya kirim ke Michelle ya. Jangan kirim ke saya, langsung di laptop, langsung di. Oh, padahal saya sudah chat banyak di. Waduh, saya kembalikan lagi. Makasih Pak. Kasih, Nak, makasih Terima semua. kasih. Kasih semua.